Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Hai semua, apa kabar? Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, semangat, bahagia dan selalu Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang fisika, yaitu pelajaran GGB, getaran gelombang bunyi, untuk pelajaran kelas 11. Tapi ada juga di pelajaran kelas 12. Tapi kalau kakak saranin yang untuk mau tembus SBMPTN, itu satu paket aja dibuat GGB-nya, getaran gelombang bunyi. Jadi kalau getaran gelombang bunyi kita pelajari mulai dari elastisitas, ya. Oke. Baik, kakak tuliskan sekarang judul kita adalah elastisitas. Nah, ini besar kayak gini bisa dibaca, Dek? Bisa ya? Bisa. Oke. Elastisitas. Oke. Nah, elastisitas ini apa? Elastisitas ini adalah suatu peristiwa. Sama halnya dengan aktivitas, konduktivitas, apalagi ya, konektivitas, gitu ya kan? Jadi aktivitas elastisitas itu adalah suatu momen atau suatu kegiatan gitulah ya. Kalau dikatakan aktivitas gitu kan, elastisitas berarti suatu peristiwa. Peristiwa apa ini gitu kan? Elastis berasal dari kata elastis. Elastis itu adalah bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya gini, misal ada sebuah karet nih. Jadi karet ini kakak tarik, sap. Terus kakak lepaskan tarikan kakak tadi, maka dia bisa kembali ke bentuk semula. Jadi definisi dari elastisitas itu adalah sifat kelenturan suatu benda. Yang dikatakan lentur itulah dia elastis. Nah gini, pada hakikatnya benda, misalnya ada suatu benda yang kita buat dari tanah liat. Ini bendanya dari tanah liat nih. Kalau benda, semua benda apabila dikenai gaya, maka dia akan mengalami perubahan bentuk, begitu kan? Jadi kalau misalkan ini dari tanah liat, terus kakak kasih gaya, gayanya berupa kakak kasih tarikan atau dorongan, kakak tarik begini, maka bentuk dari spidol ini nggak begini lagi, makin panjang, ya kan? Dan dia nggak bisa kembali ke bentuk semula. Itu benda yang pada umumnya. Tapi ada benda yang bisa kembali ke bentuk semula walaupun dia ditarik atau didorong. Contohnya apa? Contohnya karet tadi dan juga pegas. Pegas kan kalau kita tekan seperti ini, dia kan makin rapat tuh. Nah, lalu kakak lepaskan tekanan tadi, dia kembali ke bentuk semula. Nah, itu dia ya. Jadi kakak tuliskan di sini bahwasanya elastisitas ini adalah sifat kelenturan dari suatu benda. Nah, ini ya. Sifat kelenturan. Kelenturan inilah bahasa fisika menjadi elastis ya. Sifat elastis suatu benda gitu ya. Sifat kelenturan suatu benda. Nah, ini definisi dari si elastisitas. Jadi gini, pada umumnya kalau benda dikasih gaya, jika benda ini poin penting ini ya, konsep penting. Jika benda dikenai gaya, ingat definisi dari gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Jadi kalau benda ditarik, benda didorong, itu ada perubahan yang terjadi pada benda. Jadi jika benda ditarik, ya, ditarik atau didorong. Ditarik atau didorong ini adalah dikenai gaya, ya, dikenai gaya. Gaya simbolnya apa? Gaya simbolnya adalah F, ya kan? Jika benda ditarik atau didorong dikenai gaya, ya, dikenai gaya, maka benda mengalami perubahan bentuk. Betul ya? Maka benda mengalami perubahan bentuk pada umumnya. Mengalami perubahan bentuk. Salah ya. Perubahan bentuk. Ini dia. Perubahan bentuk. Nah, ya semua benda itu kalau jika kita kasih gaya, kita kasih dorongan tarikan, maka benda ini akan mengalami perubahan bentuk. Tapi ada yang tidak bisa kembali ke bentuk semula, ada yang bisa kembali ke bentuk semula. Nah, berarti jika kembali ke bentuk semula itulah dikatakan sebagai elastis. Jadi kalau elastis dia di sini, elastis itu dikenai gaya.
ya, dikenai gaya, berarti ada F di sini. Ada F, ya, mengalami perubahan bentuk. Mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Perubahan bentuk, ya, ini perubahannya, Dek, ya. Perubahan bentuk. Tapi dia bisa kembali ke semula. Dapat kembali, ini ya, dapat kembali ke bentuk semula. Ini dapat kembali ke bentuk semula. Ini definisi dari apa? Ini definisi dari si elastisitas tadi, atau ini disebut sebagai reversible. Reversible, ya, reversible. Nah, berarti kalau dia reversible itu artinya bisa kembali ke bentuk semula. Itu dikatakan sebagai reversible, kembali ke bentuk semula. Seperti itu, ya. Nah, jadi contohnya apa? Contohnya tadi adalah si pegas. Tahu pegas? Tahu? Tak tahu? Pegas itu per, ya, per yang ditarik itu. Nah, itu dikatakan sebagai pegas. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini contoh lainnya adalah karet. Ini dia. Jadi kalau kakak ambil misalkan pegas. Pegas nih, ini gambar dari pegas. Nah, ini pegas, ya. Jadi pegas ini belum dikasih apa-apa, belum dikenai gaya, berarti dalam keadaan diam. Nah, ini dalam keadaan diam. Kalau dalam keadaan diam berarti sigma F-nya sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Kan dia dalam keadaan diam. Jadi kakak bikin seperti ini. Ini tidak ada gaya yang bekerja pada pegas. Ini kejadian 1. Kejadian 1A. Jadi kejadian kedua ini kakak bikin di keadaan B. Di keadaan B bagaimana? Ternyata pegas yang diam ini tadi ditarik. Nah, setelah ditarik bagaimana? Ternyata setelah ditarik, maka dia mengalami peristiwa seperti ini. Ini. Oke. Jadi ada regangan gitu. Nah, ini dia. Ini kenapa bisa seperti ini? Inilah yang disebut dampak dari gaya tadi. Dampak dari gaya. Ini kan diberikan gaya. Diberikan gaya sebesar F. Di sini juga diberikan gaya sebesar F. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si pegas ini bertambah panjang, ya kan? Berarti kalau misalkan ini panahnya ke kiri, ini panahnya ke kanan, berarti kan ditarik, ya? Ini berarti ditarik. Nah, ditarik ini definisinya adalah dikasih gaya, kan? Nah, di sini juga ditarik. Nah, ini juga ditarik. Maka apa yang terjadi? Yang pertama yang terjadi adalah mengalami pertambahan panjang. Mengalami pertambahan panjang. Nah, ini mengalami pertambahan panjang. Lalu apalagi setelah dikasih gaya dia bertambah panjang. Setelah bertambah panjang maka ini terjadi kekuatan. Ini dia makin kuat ini. Nah, pegas ini makin kuat dibanding ini. Kok bisa gitu, Kak? Kalau misalnya ini pegas masih bisa digini-gini kan. Tapi kalau udah seperti ini bertambah panjang maka dia akan tegang. Kalau tegang maka dia menjadi kuat. Iya, jadi Kak bikin di sini panjang, tegang dan kuat, ya. Ini dia. Tegang dan menjadi kuat. Nah, ini dia. Gitu. Jadi kalau dia bertambah tegang berarti ada tegangan. Dan di sini bertambah panjang. Kenapa dia bisa bertambah panjang? Ada jarak di antara pegas satu dengan pegas lain. Berarti terjadi regangan. Berarti ada regangan di sini. Nah, ada regangan. Ya. Jadi kakak bikin di sini dampak. Dampak, ya. Dampak gaya. Nah, dampak gaya terhadap pegas. Dampak gaya terhadap pegas. Nah, ini kakak bikin. Yang pertama adalah bertambah panjang. Bertambah panjang. Lalu apa lagi? Setelah bertambah panjang dia terdapat regangan. Nah, ini terdapat regangan. Oke, kalau bertambah panjang berarti ada pertambahan panjang, berarti ada perubahan panjang. Itu dia sebagai delta L. Lalu kalau ada regangan itu simbolnya adalah E. Kok anak pula, ya. D, ya. Regangan itu simbolnya adalah E. Kenapa dia bisa meregang? Meregang karena ada perubahan panjang. Panjang akhir dengan panjang mula-mula. Ya. Atau pertambahan panjang dengan panjangnya
mula-mula gitu ya. Lalu apa lagi? Terdapat tegangan. Yang ketiga, dia bertambah apa? Bertambah panjang, di sini akan bertambah kuat. Berarti kalau ada kekuatan, maka akan muncul yang disebut tegangan. Maka di sini kita buat adalah bertambah tegang. Oke. Bertambah tegang. Nah, peristiwa ini semualah yang dianggap sebagai dampak dari yang dibahas di sini, elastisitas. Peristiwa elastisitas itu yang berhubungan dengan yang 4 ini. Ada pertambahan panjang, ada regangan, ada kuat, dan ada tegangan. Nah, itulah untuk penghantar dari elastisitas. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjutkan video ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Coba kita pausekan sebentar.